Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang berjudul Negara dan Konstitusi Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan oleh Bapak Elim Salim Siregar SHMH. Di sini kami akan menjelaskan materi pengertian negara yang akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Rizky Faris, dan tentang konstitusi akan disampaikan oleh saya Sabrina Aulia Putri. Negara merupakan suatu organisasi dari kelompok atau beberapa manusia yang bersama-sama mendiami wilayah atau tempat tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi lainnya. Unsur-unsur terbentuknya negara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu unsur konstitutif negara. Unsur konstitutif negara ini meliputi rakyat seperti penduduk dan bukan penduduk. Yang kedua itu wilayah atau daratan, lautan, udara. Kemudian pemerintahan yang berkedaulat. Yang kedua itu unsur deklaratif negara. Unsur deklaratif negara itu seperti pengakuan de facto. Pengakuan de facto ini adalah pengakuan berdasarkan kenyataan bahwa komunitas politik telah terbentuk dan memenuhi. Kedua, pengakuan de jure, itu pengakuan bahwa keberadaan suatu negara itu sah menurut hukum internasional. Sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara menurut Mariam Budiarjo itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu sifat memaksa. Negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan agar peraturan perundang-undangan ditaati. Yang kedua itu sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau untuk mencapai cita-cita bangsa. Yang ketiga itu sifat mencakup semua. Itu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Kemudian masuk kita ke fungsi negara. Fungsi negara itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu melaksanakan ketertiban dan keamanan. Yang kedua, meraih kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga itu pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. Kemudian masuk negara Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang bernegara tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa lain, seperti penjajahan Belanda dan Jepang. Dengan kata lain, bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan di bawah penjajahan bangsa asing yang merebut kemerdekaan. Selain itu, yang khas bagi bangsa Indonesia adalah unsur-unsur etnis yang membentuk bangsa itu sangat beraneka ragam, baik latar belakang budaya seperti bahasa, adat, kebiasaan, serta nilai-nilai yang dimiliki. Konstitusi merupakan hukum dasar atau undang-undang tertinggi dari suatu negara yang menetapkan struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Konstitusi ini sendiri berfungsi sebagai panduan untuk menjalankan negara dengan cara teratur dan adil. Jenis konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk dokumen. Contohnya itu seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan konstitusi tidak tertulis merupakan kebiasaan atau keyakinan dalam masyarakat. Nah, contohnya itu adat istiadat. Misal, dari suatu daerah seperti Jawa memiliki aturan-aturan tertentu. Nah, itu yang disebut dengan konstitusi tidak tertulis. Aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat. Tujuan dari konstitusi yaitu yang pertama membatasi kekuasaan para penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenangnya.
Maksudnya, dengan adanya konstitusi, membuat para penguasa atau pemerintah ketika menjalankan tugasnya harus sesuai dengan aturan, tidak sesuka hati mereka membuat perintah ataupun menjalankan tugasnya. Nah, yang kedua, menjamin hak asasi manusia. Di dalam konstitusi, setiap warga negara mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi manusianya. Dan yang ketiga, sebagai pedoman penyelenggara negara. Jadi, konstitusi ini memiliki peranan penting untuk menjaga kestabilan negara. Apabila tidak ada aturan di suatu negara, maka negara tersebut akan berantakan karena seluruh masyarakatnya berbuat sesuai dengan keegoisan mereka masing-masing. Dan tanpa adanya konstitusi juga, kemungkinan tercapainya suatu negara kemungkinan sangat kecil. Oleh karena itu, tidak ada negara yang maju tanpa adanya kerjasama antara pemerintahan dengan masyarakat.